Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga dengan apa yang kita kerjakan pada hari ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kita akan belajar kelas 9 bab yang pertama itu tentang bilangan berpangkat. Ya, bilangan berpangkat di sini ada definisinya. Rumusnya itu A pangkat N. A pangkat N itu artinya adalah perkalian A sebanyak yang ada dipangkatkan. Sebanyak N. Berarti A pangkat N itu perkaliannya A dikali A kali A kali A kali A sampai dengan N-nya ini disesuaikan dengan sebanyak pangkatnya. Ya. A itu A yang di sini di bawah itu namanya adalah bilangan pokok atau basis. Sedangkan N-nya itu adalah pangkat atau eksponen. Contoh misalkan 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan di situ ada basisnya 7. Jadi jumlah 7-nya itu ada 3 atau jumlah 7-nya sebanyak 3. Jadi menggunakan rumus adalah 7 pangkat 3. Lalu contoh yang kedua, 2 pangkat 3 itu artinya adalah perkalian 2 sebanyak 3 kali. Ya, 2 kali 2 kali 2. Contoh yang ketiga, negatif 2 pangkat 3. Ya, di sini ada negatif 2 pangkat 3. Itu artinya adalah perkalian negatif 2 sebanyak 3 kali. Jika di sini negatif, lalu pangkatnya pangkat ganjil, maka jawabannya adalah negatif. Tapi jika di sini pangkatnya adalah genap, bilangan genap, jawabannya adalah positif. Jadi jika basis negatif dipangkatkan bilangan ganjil, maka jawabannya adalah bilangan negatif. Nah, tadi di sini contoh yang keempat, ya. Basisnya negatif dipangkatkan dengan pangkatnya positif, maka akan menghasilkan positif. Jadi kesimpulannya adalah bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang bilangan pokok sebanyak pangkatnya. Ya. Lalu definisi bilangan berpangkat bulat positif di atas dapat dikembangkan untuk bilangan berpangkat lainnya sebagai berikut. A pangkat 0 artinya adalah jika perkaliannya di sini basisnya A-nya itu misalkan angka, sebuah angka yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1 ya. Jika A-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi angka yang selain 0 ya. A pangkat negatif N artinya adalah jika pangkatnya negatif ini dibuat menjadi bentuk pecahan ya. Jika pangkatnya negatif dibuat menjadi bentuk pecahan 1 per A pangkat N. A-nya itu tidak sama dengan 0. Lalu selanjutnya A pangkatnya adalah 1 per N atau pecahan ya. Jadi di sini ada pembilang penyebut ya. N-nya itu penyebut, satunya itu sebagai pembilang. Jadi dibuat menjadi akar A di sini N ya. Jelas ya. Jadi penyebutnya itu akan dibentuk akar seperti ini. Contohnya misalkan ada hasil dari 2 pangkat negatif 1 ya plus 3 pangkat negatif 1. Jadi pangkatnya negatif berarti dibuat menjadi bentuk pecahan. 2 pangkat negatif 1 artinya itu adalah 1 per 2. 3 pangkat negatif 1 artinya adalah 1 per 3. Di sini positif ya. Operasi hitungnya positif. Ingat jika ada pecahan ditambah dengan pecahan. Caranya itu ada dua. Yang pertama itu kalian bisa menggunakan perkalian silang atau kita cari KPK dari penyebutnya. Di sini 1 per 2 plus 1 per 3 ya. Kita bisa perkalian silang berarti 1 yang atas sebelah kiri dikali kanan sebelah bawah. Begitupun di sini 2-nya pangkat 2-nya ada di penyebut yang bawah sebelah kiri dikali dengan
1 yang atas ya. Jadi 3 plus 2, lalu di sini penyebutnya dikalikan 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 3 tambah 2 5 per 6. Jadi hasil dari 2 negatif 1 plus 3 negatif 1 adalah 5 per 6. Oke ya. Lalu ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat di sini rumusnya ada A pangkat M dikali A pangkat N. Jika di sini basisnya sama, maka yang tinggal dijumlahkan adalah pangkatnya. Berarti A pangkat M plus N. Yang kedua sifatnya ada pembagian ya, basisnya sama ya. Berarti M dikurangin sama N. Ingat kalau perkalian itu temannya dengan penjumlahan, pembagian temannya dengan pengurangan. Ya. Tapi di sini ada yang ketiga, kurung buka A dikali A kurung tutup pangkat M ya. Di sini ada kurung buka kurung tutup. Jadi semuanya itu dikalikan pangkat dengan M. Yang keempat, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N ya. Jadi pangkatnya itu dikalikan. Yang kelima, A per B pangkat M ya. Jadi A-nya pangkat M per B-nya pangkat M. Jadi B-nya itu tidak sama dengan 0. Atau di sini A per 0 itu tak terdefinisi. Contoh, misal di sini ada 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Jadi cara yang pertama itu bisa kita definisikan atau kita jabarkan di sini 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Lalu dibagi sama 2 pangkat 3 berarti kita jabarkan juga 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Nah, di sini tinggal dilihat, bisa mengalihkan dulu semuanya berapa baru dibagi. Ya, dibagi dengan penyebutnya. Berarti hasilnya adalah 2 kali 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 atau 4 ya. Cara yang kedua dengan menggunakan sifat. Ya, di sini ada pembagian. Pembagian itu berarti tadi temannya dengan pengurangan. Berarti 2-nya basisnya pangkatnya itu 5 dikurangin sama 3. Sama, cara yang pertama dengan cara yang kedua itu sama. Ya. Lalu contoh yang kedua, di sini ada 9A kali B kali A pangkat 2 dikali sama 3B pangkat 2. Ya, di sini penyelesaiannya coba dilihat. Nah, ya kan? Berarti A-nya di sini ada 2 nih. Berarti dikalikan, berarti tadi temannya dengan penjumlahan. B-nya juga sama, ada 2. Berarti kita kumpulkan yang sejenis, yang sama. Ya. Berarti B-nya di depan ada 1, di sini ada 2 dijumlahkan. Ya, 1 tambah 2 3, ini 3. Berarti 3 kali 9 ya, 9 kali 3 27, A-nya tetap, B-nya tetap ya. Oke. Sudah ya, jelas ya. Kalau sudah, coba nanti di sini sambil latihan ada 5 soal dikerjakan di buku tulis. Lalu nanti seperti biasa kita masuk ke Google Classroom. Nanti di caranya adalah kalian foto hasil kerjaan kalian, lalu kalian upload di Google Classroom. Sudah? Oke, untuk pembelajaran hari ini sekian ya. Kita lanjutkan besok dengan materi selanjutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.